Foto monyet yang lagi ngeringis ini kelihatan ngegemesin ya. Ini foto langka loh. Karena ini pertama kalinya mungkin di dunia ada seekor monyet yang tertangkap lagi selfie di depan kamera. Foto ini akan jadi salah satu pusat diskusi kita tentang teori kepengarangan, tentang persoalan hak cipta, dan tentang hakikat penciptaan itu sendiri. Tahun 2011, ada seorang fotografer asal Inggris, namanya David Slater. Dia sedang memotret di sebuah taman nasional di Sulawesi. Ia lagi sibuk menyiapkan kameranya ketika tiba-tiba ada seekor monyet jantan yang kayaknya penasaran, dan namanya Naruto. Si Naruto ini kemudian menekan tombol shutter kamera David, dan klik, 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 klik. Terciptalah beberapa foto selfie-nya Naruto, seperti yang kita lihat tadi. David kemudian menerbitkan foto-foto itu di berbagai media, dan tentu saja ini menimbulkan rasa terpukau ya di dunia, yang kemudian juga memunculkan gelombang media-media lain yang menerbitkan foto ini tanpa minta izin ke David. Alasannya mereka menganggap bahwa mereka nggak perlu minta izin, karena foto ini bukan punyanya David, melainkan Naruto. Muncullah pertanyaan besar, siapa pemilik hak cipta foto itu? David mengklaim foto itu sebagai miliknya, karena ia yang menyiapkan kamera, mengatur setelannya, dan mencoba mendekati monyet-monyet itu termasuk Naruto. Dengan kata lain, David mengklaim bahwa ia yang menciptakan situasi yang memungkinkan foto itu terjadi. David membawa masalah ini ke ranah hukum, dan kantor hak cipta Amerika Serikat memutuskan bahwa David adalah pemegang hak cipta yang sah, karena secara hukum di Amerika Serikat, hewan tidak memiliki otoritas legal untuk memiliki hak cipta. Tapi keputusan ini digugat oleh PETA atau People for the Ethical Treatment of Animals, ini organisasi pembela hak-hak hewan, yang mengajukan gugatan dan mereka mengklaim mewakili kepentingan Naruto, bahwa Naruto adalah pemilik sah hak cipta foto tersebut karena Naruto yang memencet tombol kamera. Pada akhirnya kasus ini diselesaikan secara damai. David dan PETA sepakat bahwa sebagian keuntungan dari penjualan foto-foto itu akan disumbangkan untuk konservasi satwa liar. Lengkapnya soal kasus ini kalian bisa baca di halaman Wikipedia, judulnya Monkey Selfie Copyright Dispute. Sepanjang sejarah, sebetulnya ada banyak contoh loh di mana binatang berperan dalam proses penciptaan yang membuat manusia tercengang. Ada Betsy, seekor simpanse di Chicago yang melukis karya abstrak ala seni modern. Karya-karyanya ini ketika tahun 50-an membuat dunia tercengang karena mengingatkan orang-orang pada gerakan abstrak ekspresionisme yang waktu itu juga populer. Kemudian ada Ruby, gajah kelahiran Thailand yang karya-karyanya bahkan bisa terjual sampai $25.000. Dan ada juga Picasso, seekor babi yang bahkan udah berpameran keliling dunia, Cape Town, Belanda, Jerman, Inggris, dan Cina. Nah, Ruby, Betsy, dan Picasso semuanya berkarya dengan alat yang disediakan manusia. Dengan kuas, cat, dan kanvas, dan mereka juga bisa dibilang dilatih ya, karena mereka akan mendapatkan hadiah camilan sebagai imbalan ketika mereka sudah melukis. Sebagian menyebutnya sebagai kolaborasi, tapi sebagian lain juga melihatnya sebagai bentuk eksploitasi, suatu relasi kuasa antara manusia dan non-manusia dalam proses penciptaan. Karena yang terjadi, binatang-binatang ini tengah meniru cara manusia mencipta. Tapi kasus Naruto versus David Slater itu berbeda. Ini adalah pertama kalinya manusia bersaing dengan hewan untuk memperebutkan hak cipta. Kalau karya-karyanya Betsy, Ruby, dan Picasso ini sering dirayakan karena dianggap menantang batas kemampuan kognitif binatang, ternyata binatang juga bisa jadi seniman, maka kasus selfie Naruto justru mengguncang posisi manusia itu sendiri. Mempertanyakan, apakah memang manusia satu-satunya makhluk yang berhak atas klaim sebagai pencipta? Dalam sejarah seni barat, proses penciptaan hampir selalu berpusat pada manusia, pada kesadaran, niat, dan imajinasi manusia.
Bahkan ketika binatang melukis atau dijadikan seniman oleh manusia, dia juga berpusat pada imajinasi manusia tentang apa itu seni. Dan dalam sejarah seni, dari lukisan impresionis hingga instalasi konseptual, seni selalu dianggap lahir dari diri manusia, dari akalnya, kesadarannya, dari niat dan imajinasinya. Tapi belakangan, muncul teori-teori baru yang menantang pandangan ini. Salah satunya adalah New Materialism atau materialisme baru. Materialisme baru ini berdasar pada gagasan bahwa benda-benda, alam, hewan, dan material non-manusia lainnya juga memiliki agensi. Pemikiran ini salah satunya dibangun oleh Jane Bennett dalam bukunya yang berjudul Vibrant Matter, A Political Ecology of Things, tahun 2010. Yang disebut Jane Bennett sebagai agensi ini bukan agensi iklan atau agensi model ya, tapi agensi dalam pengertian kemampuan untuk mempengaruhi dan mencipta. Dalam etimologinya agensi itu dari kata agente yang artinya doing, jadi kemampuan untuk melakukan dan mempengaruhi serta mencipta. Menurut Jane Bennett, dia melihat bahwa ada suatu dominasi antroposentrisme dalam kehidupan kita. Antroposentrisme itu apa sih? Itu adalah pandangan yang memosisikan manusia sebagai pusat dan hal terpenting di dalam alam semesta. Sehingga kebutuhan dan kepentingan manusia dianggap lebih utama daripada keberlangsungan makhluk hidup yang lain. Gagasan ini pula antroposentrisme yang akan menjadi dasar bagi penaklukan manusia atas lingkungan hidup, misalnya lewat industri ekstraktif. Akhirnya, Bennett mengajukan suatu ontologi baru atas agensinya materi. Dia menyebutnya distributed agency atau agensi yang didistribusikan, di mana lewat konsep ini daya atau kuasa untuk mempengaruhi keadaan atau menciptakan sesuatu itu tidak hanya terbatas dimiliki manusia, tapi terdistribusikan dalam suatu rakitan sosial atau bahasa Inggrisnya assemblage. Yang di dalam rakitan sosial ini ada entitas manusia dan non-manusia. Mungkin terdengar terlalu abstrak, tapi kalau kita coba tarik lagi ke dalam konteks selfie-nya Naruto ini, yang dia buat dalam rakitan sosial bersama David Slater, proses penciptaan itu tidak hanya melibatkan fotografer yang menyiapkan kameranya atau monyet yang memencetnya, tapi juga di dalamnya ada benda-benda seperti kamera, tripod, ada suasana lingkungan sekitar saat itu kayak cuaca, cahaya, dan lingkungan hutan di Sulawesi itu. Semuanya itu ikut bekerja dan berpartisipasi. Artinya, dalam proses penciptaan ini, yang terjadi atau karya akhirnya itu bukan hanya di bawah kendali penuh manusia, melainkan dalam hubungan yang saling memengaruhi. Kamera ikut mempengaruhi teknologi kameranya, kemudian apakah saat itu baterai kameranya kuat untuk menangkap gambar, cuaca dan cahaya lingkungan hutan saat itu, apakah cuacanya cerah atau mendung, itu semua adalah suatu assemblage, sebuah rakitan yang saling mempengaruhi dan akhirnya berpengaruh pada proses penciptaan itu sendiri. Memang tentu saja pemikiran ontologisnya Jane Bennett ini bertabrakan ya dengan sistem hukum modern Amerika Serikat yang mengatur kasus hak cipta David Slater versus Naruto. Mereka tidak merekognisi hak cipta pada entitas manusia. Tapi sebetulnya di Ekuador tahun 2008, artinya ini 2 tahun sebelum bukunya Bennett terbit, sudah ada gagasan soal hak asasi alam atau rights of nature yang tercantum dalam konstitusinya. Hak asasi alam adalah suatu paradigma yang lahir dari gerakan masyarakat adat di belahan bumi selatan. Mereka di satu sisi menolak pandangan dunia barat yang antroposentris, dan mereka justru menekankan keterhubungan antara manusia dan non-manusia yang sesuai dengan gagasan kosmologi mereka. Tapi di sisi lain, gerakan ini juga mengintegrasikan konsep hak asasi manusia barat, tapi mereka memperluasnya ke konteks alam. Jadi,
hutan, sungai, laut, semua ekosistem alam itu direkognisi sebagai aktor dengan entitas legal. Mereka seperti warga negara karena mereka punya hak. Haknya apa? Hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk beregenerasi. Dengan kata lain, hak asasi alam ini adalah hak untuk dilindungi dari kerusakan yang disebabkan oleh manusia. Secara khususnya bukan cuma manusia pada umumnya ya, bukan karena masyarakat adat kan yang memunculkan konsep ini juga manusia. Tapi secara lebih spesifik lagi, manusia yang terlibat dalam industri ekstraktif yang mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup itu tidak bisa berkembang, tidak bisa hidup lagi dan beregenerasi. Nah, kalau kita takar wacana materialisme baru dan hak asasi alam ini, maka sebetulnya penciptaan seni itu bukan lagi tindakan tunggal manusia, kan? Tapi suatu peristiwa kolaboratif antar berbagai macam bentuk kehidupan. Dalam praktik seni kontemporer, ide tentang kolaborasi antara manusia dan non-manusia ini sudah banyak muncul, dan khususnya mereka muncul sebagai upaya para seniman untuk membangkitkan kesadaran ekologis. Contohnya, ada karyanya Bagus Pandega, dia seorang seniman Bandung. Dia membuat instalasi kinetik dan bebunyian yang ritmenya ini dipengaruhi oleh interaksi antara mesin, listrik, sensor gerak, dan daya mikroelektrik tanaman dengan menggunakan sistem biofeedback. Jadi kalau biasanya seniman menguasai alat musiknya, kali ini alat musik yang dibuat oleh Bagus itu adalah alat musik yang juga punya kecerdasan dalam interaksi mereka sendiri antara Bagus, tapi juga antara mesin dan tanaman. Tanaman, meskipun tampaknya nggak banyak bergerak ya, kayak manusia dan hewan, sebetulnya punya daya getar, atau sebut saja vibrant matter yang tadi disebut oleh Bennett. Daya getar itu adalah daya listrik yang sangat kecil, mikroelektrik, tapi berhasil ditangkap dengan bagus dengan mesin modularnya, dengan sistem biofeedback ini. Sehingga tanaman pun ikut berpartisipasi mengatur ritme gerak dan bunyi dalam instalasi kinetik ini. Jadi dalam karya ini, tanaman dan mesin itu bukan hanya sekedar medium yang dikuasai oleh seniman, tapi mereka adalah rekan pencipta yang turut menentukan bentuk akhir karyanya. Contoh lainnya ada proyeknya Teguh Ostentrik, judulnya Artificial Reef. Ini dari tahun 2015 sampai sekarang, jadi suatu proyek seni yang sifatnya jangka panjang. Artificial Reef adalah sebuah instalasi bawah laut yang berbentuk rumah terumbu karang yang dirancang untuk membantu regenerasi ekosistem laut. Proyek seni ini melibatkan bukan cuma seniman, tapi juga ilmuwan, aktivis lingkungan, dan komunitas pesisir. Dalam versi idealnya nih, karya ini menghidupkan sekaligus dihidupi oleh biota laut. Dalam bentuk-bentuk seni seperti ini, yang dipertaruhkan tentu saja bukan cuma masalah estetika, tapi juga etika. Ketika seniman mulai mengakui agensi non-manusia, mereka kan sedang menantang logika kontrol, kepemilikan, dan dominasi yang sebetulnya melekat dalam teori kepengarangan modern. Karena dalam teori kepengarangan modern, seniman itu adalah seniman yang menangkap misalnya pandangan alam dengan ekspresinya. Tapi di sini manusia didesentralisasi. Tapi dengan begitu, artinya seniman juga perlu mendefinisikan ulang hubungan mereka dengan material, ruang, dan waktu penciptaan. Misalnya, material besi dalam karyanya Teguh Ostentrik ini tidak bisa hanya berdasarkan pilihan faktor estetis, tapi juga faktor kesesuaiannya dengan lingkungan alam bawah laut. Salah pilih jenis besi bisa berdampak buruk bagi ekosistem laut. Selain itu, berbeda dengan logika White Cube-nya galeri seni rupa, yang mengandaikan seni bisa berada di ruang yang steril, artinya penataan letak itu ya tergantung sesuai pilihan estetis seniman dan kurator aja. Dalam karya-karya seperti ini, pemilihan lokasi, tata letak dan display, itu juga harus menyesuaikan dengan pembacaan atas peta kerusakan terumbu karang di wilayah tertentu.
Kalau salah tempat, bisa jadi dia malah merusak alih-alih menghidupi dan dihidupkan oleh alam. Seniman dalam pengertian materialisme baru bukan lagi agensi tunggal dalam proses penciptaan, tapi mereka adalah salah satu agen yang menjadi bagian dalam suatu jaringan relasi. Jaringan relasi inilah yang membuat penciptaan menjadi mungkin. Nah, kalau alam bisa mencipta, dan bukan nggak mungkin, kelak mungkin juga punya hak cipta, bagaimana dengan mesin? Meskipun monyet dan mesin seakan berada di ekosistem yang berbeda, sebetulnya kasus Naruto versus David Slater itu sering dijadikan rujukan oleh para ahli hukum untuk mendiskusikan kemungkinan apakah mesin juga bisa memiliki hak cipta. Beberapa tahun terakhir, kita sudah menyaksikan ledakan produksi karya seni yang dibuat dengan generatif AI, seperti DALL-E, Midjourney, ChatGPT, Sora, dan sebagainya. Dan pertanyaan klasik dalam teori kepengarangan pun muncul lagi, tapi dalam bentuk baru. Siapa pencipta karyanya? Apakah programmer yang nulis kodenya? Pengguna yang ngetik perintahnya? Dataset yang melatih mesinnya? Atau justru AI itu sendiri? Kemunculan teknologi baru nyaris selalu akan mengubah sistem nilai masyarakat, termasuk juga sistem hukum, dan tentu saja sistem seni. Seperti yang pernah kita bahas dalam teori Marxis tentang basis dan suprastruktur, alat produksi dan sistem ideologi akan saling mempengaruhi dan saling membentuk perubahan. Ini bukan cuma sekarang-sekarang ini ya dengan adanya AI. Sejak munculnya teknologi kamera di abad 19, gagasan soal penciptaan artistik dan kepengarangan juga sudah terguncang dan berubah. Kasus legal yang paling penting dalam hal ini adalah kasusnya Napoleon Sarony, seorang fotografer yang menggugat perusahaan Bureau Gilles Lithography Company. Perusahaan ini mereproduksi dan menjual karya Sarony, karya fotonya, tanpa izin. Karyanya Sarony ini adalah foto penulis terkenal namanya Oscar Wilde. Pertama-tama kita perlu ingat bahwa pada masa itu teknologi kamera masih baru. Kamera ditemukan tahun 1816 dan baru bisa digunakan secara lebih populer sekitar 50 tahun kemudian. Perusahaan berargumen bahwa foto hanyalah produk mekanis kamera, bukan ekspresi kreatif manusia. Sehingga Sarony nggak berhak mengklaim hak cipta. Hak ciptanya adalah milik mesin, yang sebetulnya tidak memiliki entitas legal. Sama seperti argumen bahwa monyet bukan entitas legal. Selain itu, argumen perusahaan ini juga berdasar pada pemikiran estetika tradisional, bahwa karya seni yang tanda kutip sah gitu adalah lukisan atau gambar yang dibuat dengan keterampilan tangan manusia. Tapi pengadilan kemudian memutuskan Sarony berhak atas hak cipta, karena Sarony dianggap membuat karya orisinal yang melibatkan serangkaian pilihan artistik, yaitu mengatur pose, kostum, dan pencahayaan subjeknya. Putusan ini penting dan seringkali dianggap sebagai landmark case karena disinilah fotografi diakui sebagai bentuk seni yang sah. Dan klaim hak cipta didasarkan pada pilihan artistik manusia, bukan oleh apa medium dalam membuatnya. Sama juga akhirnya seperti logika hubungan seniman dan artisan. Meskipun artisan yang membuatkan karya untuk seniman, yang dianggap bisa mengklaim hak cipta adalah seniman, karena dia yang membuat pilihan artistik. Tapi memang dalam kasus generatif AI, faktor-faktor atau agen-agen yang terlibat dalam proses penciptaan itu bukan hanya manusia yang membuat prompt dan mesin yang menerjemahkannya aja kan. Tapi juga ada data raya atau big data yang dilatihkan pada mesin itu. Data ini mencakup input jutaan karya yang ada hak ciptanya seringkali, dan kebanyakan diinputkan tanpa izin penciptanya. Apakah karya yang dibuat dengan Gen AI bisa didaftarkan hak ciptanya? Bukankah karya itu dibuat di atas dasar pelanggaran hak cipta begitu banyak orang lain? Kita mungkin ingat ada tren Gen AI yang meniru gaya Studio Ghibli hingga menimbulkan kontroversi soal hak cipta dan kepemilikan gaya visual. Secara hukum, gaya atau style itu tidak dilindungi hak cipta.
Misalnya genre musik punk atau ska atau grunge itu tidak dapat diklaim oleh satu orang. Begitu juga dengan gerakan seni, misalnya impresionisme atau realisme. Alasannya baik, hukum hak cipta melindungi ekspresi spesifik dari sebuah ide, tapi bukan ide yang mendasarinya. Jadi, Studio Ghibli bisa mengklaim hak cipta atas film-film yang mereka buat, tapi mereka nggak bisa mengklaim gaya Ghibli atau estetika kegiblian, misalnya tone warna pastel yang lembut, gambaran wajah yang ekspresif tapi subtil gitu ya, dan sebagainya. Gaya dan genre dianggap sebagai ide, konsep, dan teknik yang tidak dapat dimiliki satu orang. Karena sebagai ide, konsep, dan teknik, mereka adalah komponen dasar yang harus dapat digunakan oleh semua pencipta. Mereka harus bisa mencari inspirasi dan menciptakan karya baru dari ide-ide dan konsep-konsep yang muncul di dunia ini. Kalau kita menilik lagi sejarah seni global sejak tahun 60-an dalam seni kontemporer, praktik adaptasi atau modifikasi gaya atau istilah teknisnya seni apropriasi itu sudah diterima sebagai norma yang sah. Karya-karya seniman kayak Andy Warhol misalnya bahkan dianggap sebagai pembaruan pada masanya. Warhol menggugat ide orisinalitas dan gagasan seniman sebagai jenius tunggal. Dia memakai teknik silkscreen untuk mereproduksi gambar-gambar budaya massal yang ikonik dan melahirkan gerakan yang disebut pop art. Warhol sendiri sudah beberapa kali digugat ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Dan keputusan pengadilannya itu berbeda-beda dalam setiap kasus. Tergantung konteks seberapa jauh karya Warhol dianggap berada dalam batasan terinspirasi atau sebaliknya mencuri karya orang lain. Dalam istilah doktrin legal, batasan ini disebut fair use atau penggunaan yang wajar. Yaitu penggunaan yang wajar ini adalah hak istimewa bagi orang lain selain pemegang hak cipta untuk menggunakan objek hak cipta dengan cara yang wajar dan bersifat transformatif, atau artinya menciptakan sesuatu yang baru. Dan itu bisa dilakukan tanpa perlu persetujuan pemegang hak ciptanya. Dalam hal ini, Warhol mungkin bisa dibilang kayak generatif AI versi analog. Dia memindai budaya populer yang ditemuinya dalam keseharian, kemudian dia memprosesnya, dan mereproduksinya secara sistematis dan massal. Di satu sisi, hukum hak cipta yang terlalu ketat itu memang dapat menghambat kebebasan kreatif. Dalam bukunya yang judulnya Free Culture atau Budaya Bebas, Lawrence Lessig mengadvokasi sistem hak cipta yang menyeimbangkan kepentingan publik dan hak pribadi. Lessig adalah penggerak sistem Creative Commons, yaitu sistem lisensi yang mendorong semangat budaya berbagi atau sharing culture. Menurut Lessig, dasar dari kerja penciptaan atau penciptaan budaya itu selalu lahir dari kecerdasan kolektif masyarakat dan semangat berbagi ini. Tapi di sisi lain, masalahnya ketika prinsip budaya bebas dan semangat berbagi kita digunakan oleh AI untuk menambang data kita, data publik, demi keuntungan mereka, budaya berbagi dan kecerdasan kolektif manusia justru jadi sumber daya yang dicuri dan dieksploitasikan. Yang membuat banyak seniman khawatir bukan soal ledakan kreativitas yang membuat lebih banyak orang bisa jadi seniman atau pencipta. Yang dipermasalahkan adalah ketika perusahaan AI menggunakan AI untuk menghancurkan pasar tenaga kerja dan mendevaluasi kerja seniman. Jika perusahaan animasi bisa menggunakan AI untuk membuat film yang terinspirasi dari gaya Ghibli atau gaya apapun lah, dengan lebih cepat, lebih masif, untuk apa mereka membayar manusia untuk mengerjakannya? Dalam logika kapitalis, rasanya itu terasa lebih tidak efektif. Tapi apakah ini bukan berarti bahwa perusahaan-perusahaan besar akan punya semakin banyak kontrol atas hidup kita? Apa yang terjadi ketika manusia tidak lagi punya daya tawar dalam proses penciptaan budaya? Pertanyaan akhir dari teori kepengarangan mutakhir adalah siapa yang layak disebut pencipta dan siapa yang diuntungkan. Pada dasarnya, konsep kepengarangan akan selalu berubah.
Di era sekarang, siapapun bisa jadi seniman hanya dengan satu kali klik atau satu kali prompt. Dan bahkan kalau kita mengikuti ontologinya materialisme baru, seluruh entitas, hewan, tumbuhan, terumbu karang, itu juga dapat dianggap sebagai rekan yang berpartisipasi dalam penciptaan. Bukan cuma manusia yang bisa mencipta, tapi juga alam dan mesin. Tapi dalam sistem kapitalisme yang ada saat ini, yang sedang kita pertaruhkan itu bukan lagi manusia versus non-manusia, tapi seluruh dunia versus korporasi besar. 99% dunia ini, manusia maupun non-manusia, versus 1% korporasi besar yang mengekstraksi nilai dari kerja kolektif kita. Melalui kasus kepengarangan monyet dan mesin, kita melihat bagaimana konsep kepengarangan terus bertransformasi. Dari jenius tunggal jadi rakitan yang berjejaring, dari manusia sentris jadi non-manusia atau bahkan lebih dari manusia, more than human. Dan konsep kepengarangan ini juga mempengaruhi konsep kepemilikan. Dari kepemilikan individu menjadi partisipasi kecerdasan kolektif. Pertanyaan yang tersisa untuk kita cari bersama ke depannya bukan hanya masalah estetis, tapi juga ekonomis. Seperti apa wujud sistem ekonomi baru yang dapat mengatur rekognisi dan redistribusi hak ekonomi dalam estetika penciptaan hari ini. Begitu dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.